Sobat muda, selamat datang di kota Bekasi. Bagi sebagian orang, kota yang dijuluki Bumi Patriot ini memiliki keunikan tersendiri, seperti suhu udara yang cukup panas hingga pernah mencapai 40 derajat Celcius, banyaknya jalanan yang rusak, polusi udara karena adanya tempat pembuangan sampah terpadu, hingga kemacetan yang membuat kota ini disebut planet Bekasi. Tapi sobat muda, tahukah kalian bahwa kota Bekasi ini menyimpan sebuah misteri yang mungkin tidak banyak orang ketahui? Apa itu? Tetap di @Indonesia ya sobat muda. Bekasi berasal dari kata Bagasasi dan Chandra Baga yang tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Menurut Purbo Coroko, seorang ahli Sansekerta dan Jawa kuno, Chandra berarti bulan yang dalam bahasa Jawa kuno sama dengan kata sasi dan baga berarti bagian. Jadi secara etimologis kata Chandra Baga berarti bagian dari bulan sobat muda. Dilansir laman resmi pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kata Chandra Baga berubah menjadi Bagasasi yang pengucapannya disingkat menjadi Bagasi. Kata Bagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda sering ditulis Bakasi, kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Di Bekasi pernah berdiri Kerajaan Tarumanegara, penguasa Nusantara, tahun 358 Masehi. Kerajaan tua inilah yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Pasundan sobat muda. Dalam peninggalan manuskrip prasasti Tatar Sunda kuno yang ditemukan di beberapa tempat disebutkan, Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota Kerajaan Tarumanegara, tepatnya tahun 358 hingga 669 Masehi. Luas kerajaan ini mencakup Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu, Jawa Barat. Tarumanegara sendiri merupakan kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Lantas, apakah ada bukti konkret yang mendukung bahwa Bekasi merupakan ibu kota Kerajaan Tarumanegara? Jawabannya ada sobat muda. Meluncur ke sebuah wilayah di Bekasi bernama Karawang, sobat muda bisa menemukan peninggalan kuno Kerajaan Tarumanegara bernama Candi Batujaya. Dilansir dari laman resmi Perpustakaan Nasional, Candi Batujaya disebut sebagai candi tertua di Pulau Jawa yang usianya sendiri melebihi usia Candi Borobudur di Magelang. Kompleks percandian ini ditemukan 28 tahun lalu di wilayah persawahan penduduk yang tersebar di beberapa titik di dua desa, tepatnya di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hingga tahun 1997, di dalam komplek percandian ini, tersebar 24 situs candi yang diperkirakan mencapai 5 km persegi loh sobat muda. Menariknya, sebuah bangunan candi menghadap ke arah yang sama, yaitu 50 derajat dari arah utara. Selain itu, lokasinya juga tidak jauh dari garis pantai utara Jawa Barat atau pantai ujung kota Karawang. Tidak hanya satu, di kawasan utama Candi Batujaya terdapat dua candi utama, yaitu Candi Jiwa dan Candi Blandongan, serta beberapa reruntuhan dan gundukan tanah yang diduga situs kuno di dalamnya. Sobat muda, Candi Jiwa menjadi situs pertama yang ada di Batujaya. Bentuk situs kuno ini masih tergolong cukup sempurna untuk seusianya. Fondasi batu batanya terlihat begitu kokoh seakan-akan tak lekang oleh waktu. Berbentuk gundukan tanah seperti bukit kecil, candi ini memiliki ukuran setinggi 2 meter dari permukaan tanah sawah dan sebagian lagi terkubur di bawah permukaan sawah. Tidak seperti candi-candi lainnya di Batujaya, Candi Jiwa tidak memiliki anak tangga dan ukiran relief seperti candi pada umumnya yang bercorak Hindu dan Buddha. Hal ini disebabkan lantaran prosesi upacara tidak dilakukan di bagian atas candi, melainkan di area sekitarnya. Jadi, sobat muda tidak perlu heran jika melihat susunan bata melingkar dengan garis tengah kira-kira 6 meter di sekeliling candi. Bagian atas Candi Jiwa sendiri menyerupai bunga padma atau teratai seperti pondasi arca Buddha. Nah, sekitar 100 meter dari Candi Jiwa, sobat muda dapat menemukan Candi Blandongan yang denahnya mirip bujur sangkar.
Masing-masing sisi candi memiliki tangga masuk dan pagar langkan, serta di bagian tengahnya terdapat semacam bekas ruangan. Bisa disimpulkan, bagian atas candi Blandongan ini dulunya berfungsi untuk menggelar ritual atau upacara keagamaan. Menurut sejumlah sumber, di bagian ini juga dihiasi beberapa stupa loh sobat muda. Hal ini terlihat dari beberapa batuan bulat yang ditemukan di sekitar candi, diduga sebagai bagian dari ruangan stupa. Candi Jiwa dan Blandongan sama-sama berada di tengah area persawahan yang kini sudah dibangun taman sehingga membuat pemandangan lebih cantik. Tak jauh dari wilayah candi, terdapat sebuah museum bernama Museum Situs Cagar Budaya Batu Jaya yang berisi artefak atau benda-benda peninggalan yang ditemukan di sekitar candi. Di dalam museum ini, sobat muda bisa menyaksikan sendiri peralatan dan artefak kuno seperti gerabah, arca, manik-manik, lempengan besi, dan masih banyak lagi. Selain keberadaan Kompleks Candi Batu Jaya, wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberikan informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 5 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Kelima prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga berbahasa Sunda kuno. Sobat muda, sebetulnya masih banyak yang bisa dikulik dari Kerajaan Tarumanegara ini. Bagaimana kalau tim Ed Indonesia membahas mengenai raja-raja Tarumanegara yang masyhur penguasa Nusantara? Setuju?